Iya. Oh iya, opening dulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Abis Podcast episode spesial Hari kemerdekaan, walaupun masih jauh sih harinya sebenarnya. Dan selamat Idul Adha, walaupun gue gak dapet daging. Masih lu gak dapet daging? Iya, di rumah gue gak dapet daging. Berarti lu termasuk orang kaya. Biasanya kan kalau orang yang dapet daging itu orang-orang yang fakir. betul juga. Bener kan? Bener. Berarti wah Payu udah kaya, udah ngasih kasih daging. Iya betul. Kalau udah kaya, gue udah pekerjaan dong. Punya pekerjaan tetap gitu. Bisnis, pekerjaan. Tapi lu gak punya? Gak punya. Lu punya warisan kali. Nah, bisa jadi. Coba lu cek di bokap lu ada nggak warisan tanah, sawah? Ada sih. Banyak kan? Ada. Ya udah. Udah berarti santai. Udah santai. Pas di data gini kan, Abdul kayaknya dia punya warisan deh. Jangan. Ya udah. Satu RW. Tunggu. Lu gak dapet karena lu punya warisan banyak. Buset, hebat banget tuh orang. Jangan orang pengen nyantet gua. RT RW kok tahu Pak dapat warisan gitu. Iya, dia tuh kayak di Jakarta rumahnya biasa, di kampung rumahnya gede. Itu kayak jokes temen gue. Iya. Oke, jadi kita bahas apa dulu? Kita tentang perbedaan antara Idul Adha tahun ini sama tahun-tahun sebelumnya sih, dan kita pengen ngebahas kemerdekaan ke depannya kita tuh gimana rasanya di masa Covid ini. Rasanya kemerdekaan nanti gimana? Ngerayainnya gimana? Mungkin lomba-lomba disuntik Covid, siapa yang paling kuat? Kan enggak tahu. Lucu. Jadi ini awalnya kita spekulasi kita doang gitu. Jadi kalau misalkan beda sama apa yang nanti akan datang, jangan salahkan kami karena ini pemikiran kami saja. Gue juga bukan Roy Kiyoshi, bisa meramal masa depan, ya kan? Mukanya kayak botol Kinder Joy. Oke, jadi ini BTW di-record di tanggal berapa? Tanggal 9 Agustus 2020 setelah Idul Adha ya, dan menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. 2 bulan yang lalu gue ulang tahun. Gak bohong gue. Gak peduli lu ulang tahun juga. Iya, gue padahal udah amat. Oke. Tetap abis podcast. Belum baru mulai, belum habis. Enggak, maksud gua itu slogan habis. Itu slogan habis. Enggak, lu bikin intronya yang lain, jangan itu slogan untuk habis. Maksudnya kalau udah kelar. Anjing, kita belum bikin intro dari kemarin langsung. Lu di intro closing ceritanya. Ayo gimana yang tinggi? Kok gue? Jadi gue mau cerita sedikit tentang kurban atau Idul Adha kali ini. Ya pastinya berbeda banget karena lagi ada wabah penyakit, ya kan. Biasanya kalau sholat Id asik gitu, bisa ngobrol-ngobrol, bisa samping-sampingan gitu. Tunggu. Lu sholat cuma buat ngobrol? Oke. Enggak, maksud gue kan bisa lebih akrab gitu kan, nongkrong dulu sebelum lagi takbir nih, kita nongkrong di depan. Biasa anak muda kopi kan? dulu ya kan, pasti gitu kan, ya kan. Tapi sekarang kayak nggak boleh gitu, lo harus jauh-jauhan, jadi nggak bisa lebih intens lah gitu. Harus langsung nempatin saf. Dan biasanya kan cuma takbiran nih yang ngisi acara. Kalau di gua ada yang ngisi acara gitu. Maksudnya kayak jadi acara pertama adalah takbiran, acara kedua pembacaan doa gitu ada enggak? Oh iya, di rumah gua ada. Susunan acara. Ya, susunan acara gitu. Dan ada untuk jaga jarak, pakai masker, itu tuh hal yang baru banget ya nggak sih? Ada. Baru banget tahun ini gitu. Padahal Rasulullah menganjurkan syaf itu berdempetan. Ya, gue nggak terlalu expert mengenai hadis-hadis, tapi ya karena ada wabah, menurut gue bisa dimaklumin sih. Iya sih. Ya, dan hanya itu menurut gue tuh manusia yang di saat yang berak, terus otaknya ikut keluar gitu. Nggak punya otak gitu. Apa sih? Enggak, emang iya hadisnya emang nggak salah, hadisnya emang bener nggak salah, cuman karena lagi wabah begini itu pengecualian. Di zaman Rasulullah itu dulu ada wabah. Terus gimana? Ya gue nggak tahu sih cerita lengkapnya, kan itu di hadis. Kenapa Anda ceritakan? Apa ya, poinnya apa? Jadi poinnya, lu sebenarnya kalau ada wabah, kalau kata Rasul, lu kalau seandainya blok, lu tuh nggak bakal, kalau seandainya di kota wabah, di dalam kota wabah. Apa itu? Oi, apa itu? Enggak, lu jangan goblok-goblok banget apa? Lu kalau di dalam kota yang ada wabahnya itu, lu tuh nggak boleh keluar. Lu tuh nggak boleh keluar, takutnya membawa wabah itu makin parah. Dan kalau seandainya di luar kota wabah, lu tuh nggak boleh masuk karena nanti lu takutnya udah sehat, lu tuh ada kena wabah penyakit itu. Itu yang Rasulullah anjurkan. Iya. Gitu. Benar kok. Dan kalau sholat itu boleh di rumah kok, nggak apa-apa. Nggak sholat di masjid itu nggak masalah. Lu tuh bisa ibadah di rumah. Islam itu mengajarkan itu untuk
agama kita tuh mengajarkan kemudahan, memudahkan dalam segala sesuatu hal. Contoh beribadah, nggak kayak agama sebelah siap seminggu sekali. Agama kita sebelah gimana bangsat? Iya. Nggak mesti, pokoknya dipermudah. Kayak misalnya kita lagi sakit, kalau kita tetap pengen sholat bisa dibolehkan duduk. Ya, lu kok nggak boleh duduk tiduran aja. Lu nggak bisa duduk, lu tiduran. Dan kalau nggak bisa tiduran, lu tuh cuma kedip aja lu bisa sholat kedip. Iya ada. Gue pernah denger. Ini bawa agama lu harus bawa hadis tuh, nggak boleh langsung cepat. Nah, harus konkret dong. Jadi gue pernah denger khotbah sholat Jumat. Gue pernah denger, entah itu bener atau enggak. Jadi Islam tuh memudahkan kita tuh dalam segala aktivitas. Kok jadi keagama sih sekarang? Kok jadi keagama? Ya nggak apa-apa kan lagi temanya Islami gitu. Walaupun kita emang sehari-harinya bangsat nih. Sehari-harinya berbagi video-video motivasi, ya kan? Iya. Tapi tetap kita harus sebagai muslim harus tahu lah agama dikit-dikit. Walaupun Jadi gue juga kaget juga. Emang bisa sholat kedip gimana caranya? Dan itu sih nggak dijelasin sih. Cuman kayak kalau seandainya lu sholat bener-bener sakit, terus lu nggak bisa kuat berdiri, lu duduk. Dan seandainya kalau duduk sama sekali nggak bisa, tiduran. Dan kalau seandainya tiduran bener-bener kayak badan lu kaku, kayak orang stroke gitu. Orang stroke pengen sholat. Maaf gitu. ya gue ketawa. Ya itu lu gak bangsat yang ketawa nih bangsat ya. Lu kedip aja nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi intinya ada keringanan ya. Iya ada keringanan. Gak mempersulit lu. Poinnya itu nggak pernah mempersulit para hambanya. Betul. Hanya orang-orang bodoh yang ngomong siapa itu harus dirapatkan. Kena covid bertoras aku blok. Jelas itu. Dan pas pemotongan kan biasanya tuh tahun-tahun sebelumnya kalau ada pemotongan gue ikut, maksudnya ngelihat gitu kan. Kalau nggak bantuin bokap, kadang bokap suka bantu di masjid, kadang gue juga ikut. Nah tahun ini gue nggak tahu menau gitu sapinya ada berapa, dipotongnya gimana, dan pembagiannya gimana. Mungkin kalian ngerasa nggak? Ada yang beda nggak sih di COVID? Mungkin antrinya tuh beneran dijaga-jaga. Ya, gue beda sih sekarang. Ini pertama kali tahun ini keluarga gue nggak dapet daging. Udah itu aja bedanya. Anjir nggak dapet daging. Satu RW gue nggak dapet daging, Mbak. Satu RW. Bukan lu doang berarti. Bukan gue doang. Berarti itu satu adil, RW. Mungkin soalnya dikit yang kurban iya di sedikit dan yang hanya orang yang benar-benar kaya doang yang kasih kurban, yang punya banyak duit. Dan bener. yang pas gue tanya-tanya yang biasa kurban ya, ini gue tanyain yang biasa kurban di rumah gue, itu duitnya lebih pentingin buat kebutuhan keluarganya dulu. Tahun ini jadi nggak berkurban. Oh benar, jadi ada sedikit penurunan ya. Iya. Dan banyak juga yang nggak dapet sih. Kemarin gue juga ngeluh sih. Kok gue nggak dapet? Padahal gue udah miskin, nggak dapet kerjaan. Pemerintah gimana sih? Kenapa? Lu dapet kartu prakerja lo bersyukur lo. Nggak dapet gue. Nggak dapet gue. Lu udah nikmatin kartu prakerja buat? Enggak, kata siapa? Buat foya-foya. Enggak, maaf. Kalau lu gimana Jun? Di tahun ini kurbannya di daerah lu atau di tempat tinggal lu? Lebih tepatnya gue nggak tahu. Nolep banget lu anjir. Bukan nolep anjir. Jadi gue ngapain aja sih? Gue kerja bangsat. Oh iya. Maksudnya kan ibu lu, adik lu cerita gitu. Enggak, mungkin adik lu kan ngeliat nih lagi kurban, prosesnya gimana, pembagiannya gimana gitu. Enggak. Bajingan lu Jun. Bajingan sih. Jun, lo nggak tahu sumpah. Lo kan kerja di apartemen. Pas pada hari Idul Adha. Di apartemen gitu ada nggak? Ada kurban nggak apartemen? Apartemennya aja. Isinya kafir semua. Tapi beneran nggak ada Jun. Ya punya non berarti. Iya iyalah anjir nggak ada. Kalau ada juga gue ikut. Kalau di apartemen gue ada Jun. Di apartemen gue ada. Ada yang kurban? Ada serius ada tempat pemotongan juga. Hebat lu punya apartemen. Setahun yang lalu. Enggak, mas gue kerja di sana kan. Sebagai budak, nggak usah disebutin budak apa. Budak korporat intinya ya. Budak korporat. Nah di situ ada soalnya. Oh jadi yang kurban tuh petinggi apartemen. Iya betul. Dan ada kayak uang iuran atau kumpulan dari P3RS perhimpunan. Apa? P3RS Perhimpunan Permasyarakatan. P-nya satu lagi apa ya? Penis. Gak mungkin bangset. PAI, Panju. Pokoknya kayak gitu deh. Ada perhimpunan kayak gitu. Nah dia kayak ngumpulin uang kan buat itu, kurban. Buat beli kurban. Sekali beli tuh berapa sapi gitu. Banyak ya? Iya. Lumayan cuy. Bagi-bagi tuh semua karyawan. Iya, semua karyawan diwajibkan. Lu berarti dapat dong? Dapat juga. Karena ada tim khusus yang motong. Kalau yang motong ya lebih banyak dagingnya kayak gitu-gitu. Tahun lalu dan tahun ini tidak ada yang motong. Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Tapi sapinya ada. Nggak ada. Di halaman apartemen nih, setahu gue di semua sudut apartemen nggak ada. Tapi dagingnya ada. Nggak tahu motongnya di mana. Sulap anjir. Bentar. Gimana caranya? Ini sapinya nggak ada. Kayaknya mereka nggak beli sapi hidup deh, langsung beli sapi potong gitu, dibagi-bagiin gitu. Nggak mungkin dong. Intinya kan bagi-bagi kan. Iya tapi kan sapinya nggak ada. Motong sapinya itu apa namanya ritualnya itu iya, anjir.
Gue nggak tahu dan gue nggak ngeliat. Tapi tiba-tiba dibagiin. Tapi dan nggak semua merata. Oh, ada beberapa yang nggak dapat. Ya, terutama divisi gue tuh nggak dapat semua. Kantor lu motong nggak Jun? Buat kerja lu? Anjir tadi udah dibahas tuh. Oh iya. Tempat kerja lu motong nggak? Lu jangan ketawa anjing, parah banget tuh. Wah, enggak, gue keluar mulai sekarang. Gue mulai keluar sekarang dari personil ini. Kan gue cuma nanya, nggak salah dong kalau orang nanya. Jawab, ayo jawab. Gimana? Dimotong nggak? Tahun lalu gimana? Di Lotte. Oh, di Lotte motong tahun lalu. Nah, terus di Lotte sekarang kan Lotte gue bubar, Cok. Ratu Plaza udah nggak ada. Iya, enggak maksudnya tahun lalu. Cerita tentang kurbannya. Oh, motong apaan tahun lalu? Sapi 1 sama kambing. Lupa gue kambing dan berapa. semua dapat semua. Karyawan dapat. SPG, kalau SPG beda ya. Kalau SPG tuh kadang ada yang dapat ada yang enggak sih. Bagian ya intinya kayak SPG tuh kayak disunahkan dapat gitu. Oh. Kalau karyawan Lotte itu diwajibkan dapat. Kalau customer dapat enggak? Kalau ngumpulin poin dapat kurban. Gila. Banget. Iya gak sih? Di Lotte ada gitu-gitu kan. Misalnya lu belanja nih dapat poin, dapat poin ada gitu. Iya. Enggak, hadiahnya enggak ada yang lebih keren loh. Kenapa daging doang, daging kurban? Mahal sekilo berapa daging sih? 50.000. Tergantung dagingnya sih. Apaan 50-60 murah banget itu segitu. Tergantung berapa sih daging sekilo? Enggak tahu. Kalau daging wagyu mahal. Iya. Kenapa wagyu anjir? Kalau kurban enggak pakai wagyu. Orang Indonesia enggak bisa ngolah dagingnya. Padahal sapi bisa dijadiin daging wagyu. Semua sapi? Iya. Tahu dari mana? Ada pengolahan khususnya. Oh, oke. Enggak tahu. Ini Chef Arnold mendengar ini menangis kayaknya. Iya emang makanya sih. Dalam hati nih bocah soto hebat kontol. Tapi nggak mungkin juga kan Chef Arnold nonton habis podcast. Iya mungkin aja ntar gue DM Chef tolong tonton dong. Ada yang soto ini sama Gordon siapa? Ramsay. Gue DM. Please watch. Gue tantang Shokugeki dia. rendang ya. Temanya rendang. Kalau lu tempat lu ada nggak? Kalau tempat gue yang sekarang di kan kantor gue ada yang di daerah, ada yang di sini. Kalau di Jakarta enggak motong deh. Padahal duitnya banyak, kalau bingung loh gue. Sumpah. Duitnya tuh per bulan tuh perputaran tuh banyak pokoknya. Ya, mungkin lebih buat MM-an kan. MM-an. Ember. Tapi kurban aja enggak ada gitu. Kill dulu. Kak. MMK dong berarti jadinya. Bukan dong bangsat. Dibilang MM kill dulu. Iya, kok disingkat MMK. Maksudnya Masman anjir. Iya, suruh ngincer MM-nya dulu. Aduh. Kill dulu anjing, malah ngejok bangsat. Gua enggak tahu kenapa ya, mungkin lagi Covid jadi enggak kurban, tapi di kantor yang di daerah di cabang tuh pada apa namanya? Kurban. Pada kurban. Yang di Jakarta kurban. Kenapa ya? Mungkin orang Jakarta sombong gitu kayak penting berbagi. Iya, Jakarta nggak butuh pahala. Jakarta butuhnya fashion gitu kan. Butuhnya followers. Jadi nggak perlu lah pakai kurban-kurban apa sih pansos gitu. Nggak perlu gitu. Gue orang Jakarta, gue butuh pekerjaan. Terima gue di pekerjaan, Gak lo mungkin bilang dong buat HRD yang benci gitu. Yang terhormat gitu. Untuk HRD yang terhormat nih, gue udah capek nih ngelamar-lamar nih. Apa tetangga gue nyela ya kan, nggak kerja. Terima gue kerja, capek gue nganggur mulu. Setiap hari bikin foto mulu. Makanya cukur rambutnya cepet banget lagi nemu sekarang. Masa sih? Iya, lumayan cepet sih. Oke. Ya itu aja sih cerita kurban. Iya, itu sih yang membedakan kurban tahun ini sama tahun sekarang. Banyak yang biasanya berkurban atau tahun ini nggak berkurban. Dan juga sholat id dipisah-pisahin. Maksud gue nggak dipisahin sih, kayak dijaga jarak. Dan sholat wajib pakai masker. Jadi kadang-kadang yang kalau ngasih sikat gigi tuh mau jigong lu tuh gimana gitu. Tunggu ini kayak pengalaman pribadi. ini pribadi sih jatuhnya sih. Dan ini di selepas dari Idul Adha. Kan dari kemarin gue selalu Jumat nih. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Dan semenjak Covid itu selalu Jumat gue pasti kebagian tempatnya di luar. Di dalam nggak ada? Di dalam penuh coy, karena jaga jarak. Kan semeter gitu lah. Jadi orang tuh pada di pinggir-pinggir jalan. Kalau nggak di kan ada terasnya nih, kayak ada apa namanya atap gitu. Dia di luarnya, dan gue selalu kebagian tuh panas-panasan. Jadi sholat Jumat selalu panas-panasan gitu. Lu pada sholat Jumat gak sih anjing gitu? Gue sholat Jumat. Cuma gue doang yang ngerasain anjing. Gue sholat Jumat tapi dapat di luar biasa aja, gue gak ngeluh. Gue sholat tapi biasanya emang di luar. Males gue di dalam. Sama. Di dalam lu taruh biar mencari pahala lu semuanya bangsat. Kalau di dalemin nunggu ceramah dulu, nunggu kelar, capek kelamaan. Maksudnya pas selesai nih nggak bisa langsung pulang. Nah itu dia. Iya. Orang sunahnya aja dengerin khotbah, duduk. Ya, maksudnya itu sunah kan? Enggak, itu sunah kan? Abis sholat kan doa. Kok sholat doa? Kita nungguin dulu. Aduh, ngapain? Sholat Jumat nih, bukan sholat. Iya.
Kalau Jumat kan denger khutbahnya sesudah sholat, bukan sebelum sholat. Anjir, otaknya delay. Pas balik nih sebelum Jumat tuh khutbah dulu. Iya khutbah, nek kalau khutbah emang sunat. Tadi ada yang bilang soalnya kalau denger khutbah tuh malas banget gitu. Padahal itu termasuk bagian dari siapa? Perencanaan itu. Jika ada yang bilang gue bilang gue cuma di luar. Cuma gue malas. Dia udah biasa di luar. Udah biasa di luar. Tapi gue tetap dengerin khutbah di luar. Gue dari SMK kelas 2 sholat di luar mulu. Gue malas kalau di dalam. Anjir lu emang malas di dalam lu. Iya. Nggak tahu. Enggak lu bertiga harap lu emang. Lu gimana lu? Lu sholat Jumat gimana? Di sini di masjid sini kebetulan di sini kan perkampungan sini kan. Mana? Di daerah gua di Depok kan ya agak sepi gitu dan orangnya kalau di dalam memang betul kalau kata Amin emang berjarak-jarak tapi kalau di luar tuh udah biasa udah kayak orang normal. Yang penting bawa sajadah masing-masing, bawa masker dan ya udah kayak normal biasa. Kalau Jumat terus anak-anak kecilnya juga udah jadi sepi. Biasanya kan rame tuh anak kecil. Mungkin karena Covid ibunya nggak boleh kali sama ibunya. Oh jadi anak kecil nggak boleh. Ya ada, cuman tetap nggak seramai biasanya. Betul. Lebih asik sih nggak ada anak kecil. Kenapa gitu? Nggak nyampah aja gitu. Nggak emang kadang anak kecil tuh berisik-berisik banget. Padahal lari-larian doang. Iya. Padahal malaikat aja seneng lu ada anak kecil main di masjid lu. Nah itu. Padahal kita pernah jadi sholat kecil bukan juga. Main beribadah. Malaikat juga kesel kalau orang main anak di kecil. masjid. Lu nggak tahu cerita Rasul yang ini? Gimana? Yang cucunya yang Rasul sujud sampai lama banget, yang gara-gara cucunya naik ke punggungnya. Terus nggak tahu cerita itu? Ya, lu baru pindah agama Islam lu. Anjir, gak semua orang yang lama beragama Islam juga tahu bajingan. Nggak, jadi dulu ada cerita sempat Rasul itu sujud itu sempat lama banget gara-gara cucunya siapa sih namanya lupa gua. Itu cucunya Iya tuh gelendotan di belakangnya Rasul main jadi pas sujud. Maksudnya naik gini. Di punggung. Ini apa sih namanya? Belakang? Pundak. Ah iya punggung. Pundak samping, Cu. Lutut. Bener punggung. Punggung, ya naik punggung. Terus ngalah. karena terus sahabatnya bingung kan kok Rasul tumben sujudnya selama ini, entah itu maksud selama apa gue nggak tahu, pokoknya ngomongnya cuman diceritanya itu lama banget. Dan akhirnya selesai sholat tanya, kenapa wahai Rasul kenapa engkau sujud sangat lama sekali, tumben. Terus dijawab karena cucuku sedang naiki punggungku, aku tidak ingin menyakiti dia. Gue pernah cerita ini, cuma kalau nggak salah lagi sendiri pernah dengar. Enggak, lagi jamaah. Ini kok posisi lagi jamaah ini. Kalau ini lagi jamaah. Terus pokoknya poinnya intinya anak kecil banyak yang main masjid gitu. Dan kalau yang pas kalau nggak masak itu kalau kecil ya, kayak 4 tahun 5 tahun mungkin. Gua nggak tahu patokan umur anak kecil berapa. Itu nggak masalah. Itu malah kalau ini kata Rasul ya. Ini bukan kata Rasul, astagfirullahaladzim ya Allah. Ini lu harus bener lu harus tahu itu kalau ngomongin agama lu enggak boleh main-main. Masalahnya kata yang bisa cerita. Bisa dipertanggungjawabkan kan? Bisa. Ini kata yang cerita ya. Gua enggak tahu ini bener atau enggaknya. Wah. Gue denger cerita. Ini cuma denger cerita dan Rasul tuh seneng kok ada anak kecil yang sholat di masjid ikutan gitu. Enggak anak gede doang. Emang anak gede bagus. Cuman kalau ada anak kecil tuh Rasul tuh lebih seneng. Tapi sholat yang beneran, walaupun bercanda juga ya nggak bacot gitu, nggak larian. Maksudnya gitu poinnya. Ya, kalau di sini kan bercandanya main lari-larian, teriak-teriak gitu. Wah. Orang lagi sujud gitu, ditepak palanya, terus lagi nunjuk-telunjuk dijempolin, gitu kan soto ya jadi kesel gue lama-lama. Sih baca-baca loh, itu cucunya Rasul lewat depan sahabat-sahabatnya, tahu? Ya siapa tahu kakinya dipanjangin selengkat lagi lari. Kan lagi sujud ya. Posisi lagi sujud. Ya Allah. Gue mau nanya serius. Kalau misalnya hewan bisa kena penyakit Covid nggak? Misalnya kayak kambing, sapi, enggak ya? Katanya sih enggak, tapi gue nggak tahu. Kayaknya bisa. Gue baca artikel enggak. Kan Covid human atau gue? Iya, gue setahu gue kayak gitu. Cuma kayak gue nanya, apakah gue kurang pengetahuan nih masalah kayak gitu. Apa hewan juga bisa? Lu emang di sini ada pengetahuan sebagai dokter? Enggak, barangkali kalian lebih berwawasan. Tapi kan karena konspirasi yang bilang Covid itu hoax. Apa? Hoax, kayak apa sih? Virus buatan. Virus kayak jadi zombie gitu. Oh, kayak Umbrella. Iya. Umbrella Corps. Oh, berarti belum. Kayaknya nggak bisa deh kalau. Nggak bisa. Covid nggak. Yang terakhir gue baca itu dia orang ke orang, nggak hewan ke orang. Ya, kalau gitu soalnya kalau untuk orang-orang besar kayak tokoh orang besar kayak politik entah siapa, politikus atau siapa, tikus. Pokoknya orang besar lah. Tikus. Pengerat dong. Iya, pengerat.
dia kalau beli hewan gitu kayak khusus gitu, kayak ada vaksinnya, benar-benar dijaga. Misalnya tapi kayak kalau Pak Jokowi beli kambing atau beli sapi, itu tuh abang-abangnya repot banget gitu. Tiap hari diurusin. Buat tahun ini atau tahun ini khusus ini juga tahu ya gue. Soalnya COVID kan dia kan bisa bersarang, maksudnya dia nggak masuk ke dalam tubuh si kambing, tapi si kambing virus itu di tubuhnya kambing. Nah, dia jadi dibawa carrier di kulit-kulitnya gitu atau di mana gitu. Masuk akal. Ini gue setuju masuk akal. Iya benar. Jadi bukan emang hewan itu menularkan pakai liur gitu. Mungkin ada di situ ada virus yang nempel di bulunya dia. Nah, itu. Nah, iya di kelaminnya dia. Kelamin. Terus ada nyedot gitu kan, terus tertular. Enggak, siapa tahu ada orang. Ya siapa juga. Enggak, orang fetis sekarang aneh-aneh cuy, ada yang dibungkus. Coba tuh dia nyedot ke kelamin hewan. Enggak taruh, benar. Sebentar, kalau ngomong-ngomongin fetis, yang gue pertanyain fetis terakhir, apa sih ngeliat orang dibungkus terus lu coli apa sih? Ya kan beda-beda bangsat, orang tuh beda-beda. Iya, itu mungkin udah jatuhnya bukan fetis, kelainan seks kayaknya. Itu fetis kelainan sama seks aja, fetis juga kelainan. Ya, itu artinya enggak, cuman tuh udah terlalu parah. Tapi itu ya terlalu sama mayat oke lah. Enggak, ini juga bangsat anjing. Sama mayat cewek bisa dipakai dong, maksud gue. Iya, tapi kan itu kan busuk juga tuh bangke anjir. Enggak maksudnya enggak yang busuk, maksud gue kayak yang baru meninggal sehari atau 2 hari. Enggak, terus lu harus nyamperin orang yang baru meninggal gitu. Enggak, menurut gue kalau menurut pribadi gue itu it's okay lah, ya kan? Nih, lu bayangin laki diisolasi terus diikat kain yang biasa ngomong bayi, terus lu tuh coli. Apa sih yang bikin lu sange, weh? Gue bingung. Beda-beda dong. Masuk ya lu ketimbang liat kain yang aku sange apa sih? Tapi kalau gitu ada cerita sih kayak gimana gitu. Dan ada juga kalau itu apa ya? Jatuhnya tuh kayak misalkan lu kayak nyekep apa sih kepala lu sendiri gitu. Kayak apa sih? Apa sih? Ada istilahnya anjir gue lupa lagi. Orang S1 psikologi bingung nih, lupa namanya apa. Apa ya? Enggak ada. Maksudnya nyakap kepala sendiri lu diikat pakai tali gitu. Pokoknya kayak misalkan mau bunuh diri lu maksud. Iya, jatuhnya kayak gitulah, kayak misalkan lu tuh ini kayak misalkan lu disiksa tapi lu kesenangan apa sih? BDSM. Bukan. Kan ada lagi apa namanya? Iya, kayak istilah kayak gitu itu mah bukan kelainan seks, astagfirullahaladzim. Lu suka kalau disakiti gitu ya. Itu bukan kelainan seks. Ya itu. Kan yang lagi ngomongin kelainan seks. Iya, dari awalnya dari situ. Abis itu dia lama-lama kayak sange-sange gitu kan. Merembet kayak hal pasti yang gitu lain. Dia awalnya seneng lama-lama jadi sange. Jadi ujung-ujungnya malah kayak gitu. Psikopat. Masuk akal. Bukan psikopat. Ada bahasa psikologinya. Nah, itu bertahap. Jadi nggak mungkin dong tiba-tiba dia seliar itu dibungkus, pasti ada tahapnya pasti. Kalau tadi itu nggak gitu banget. Udah ditangkap si orangnya. Terus pas ditanyain katanya emang udah dari kecil udah punya ketertarikan sama kain jarik itu, kain-kain itu dari kecil. Entah alasannya apa, gue nggak tahu. Jadi dia ngomong kain jarik kain apa sih? Nah, mungkin kafan. Enggak, kain jarik tuh tau gak sih kain batik yang biasa buat selimutan di kampung, buat gendong bayi. Itu namanya kain jarik ya? Iya. Nah mungkin pas kecil aja dia sering selimutan pakai itu gitu. Gue sering mungkin aja kan nggak tahu. Ya, mungkin pasti ada historinya. Nyaman gitu kan. Dan nggak mungkin tiba-tiba kayak gitu, pasti ada bertahapnya. Iya. Jadi soalnya dia ngomong dari kecil udah suka tertarik sama kain jarik. Terus entah gimana ceritanya, tahu-tahu sama membungkus akhirnya jadi engas. Bingung gue. Tapi ada juga yang di India dia sange sama sendal. Ada itu enggak? Itu coli. Serius, coli sama sendal. Lu bayangin. Mungkin tuh ada penjepitnya gitu coy. Jadi ada sensasi. Itu ada gue tahu, tapi kalau secara akal sehat itu sendal swallow gitu, enggak mahal gitu anjing. Kenapa ada fetishnya mungkin food job, tapi karena enggak kesampaian jadi ya udahlah sendal aja. Sendal bekas cewek yang cakep gitu. Iya, gue harus memaklumi kalau dia BH sempak gitu, gue masih memaklumi gitu, ada sange-sangenya gitu. Ini sendal daki gitu, Andi coba sendal. Iya sih. Gue nggak kebayangin kalau misalkan orang itu ke masjid. Wah, habis sendalnya. Dia kalau sholat Jumat senang kali ya. Enggak, dia coba di Indonesia tinggal itu di India. Dia sholat Jumat di tiap menit wudhu dia gitu kan. Iya, pas keluar kok banyak yang ingus lengket. Pas gym kok bau pandan. Enggak, bangsat orang. Nah, itu merusak bangsa, itu malu-maluin bangsa Indonesia, tapi itu enggak, itu bukan orang Indonesia. Bukan yang sendal, yang itu, yang kain. Oh, yang hilang. Yang kain. Itu merusak bangsa, padahal aduh. Kita udah merdeka udah lama banget. Lu kok enggak sama benda mati gitu? Ya kecuali mayat, ya oke lah. Jadi zombie mendingan lah BDSM, ya bagus.
Kok bentar. Konten porno sih jadinya? Ya gak apa-apa. Jadi bentar lagi kemerdekaan ini kan 17-an. Oh iya. Di RT lo ada masang-masang itu nggak bendera-bendera? Ini keren sih. Apa? Di tempat gua ada bendera-bendera kayak biasa, tapi Habib Rizik. Wow. Enggak anjir. Bagus dong dia. Tapi kalau dulu kan kayak bendera yang kain-kain itu yang dia. Kain. Oh itu udah plastik cuy, yang merah putih yang segitiga. Kalau dulu ya plastik itu. Kalau sekarang itu lampu-lampu gitu sih. Maksudnya lampu warna-warni gitu di jalanan. Lampu-lampu itu kayak Natal itu kayak pohon cemara apa namanya? Pohon Natal gitu juga. Pokoknya lampu-lampu warna-warni yang kecil-kecil tuh yang biasa dipakai cewek-cewek. Di kamar. Iya itu di pohon Natal itu. Lampu tumbler namanya. Iya kali itu. Tumbler. Ya dikasih itu sekarang. Jadi kalau malam tuh kelihatan wah keren banget. Lebih keren. Tapi kan nggak ada simbolis tentang merah putihnya dong. Itu lampunya merah putih kan? Lampunya merah putih. Ya Allah, apa Indonesianya anjing? Tapi ada bendera-benderanya. Oh, jadi ada bendera. Oh, ditambah lampu. Itu. Jadi biar kelihatan ya. Bukan bendera yang jangan halangi dia pulang kan? Enggak ada cuy. Itu baliho gede banget. Di puncak ada cuy. Iya, itu di sono itu mah di kriminalisasi ulama. Waduh. Enggak, pertanyaan gue siapa yang ngalingin pulang? Udah stop. Lanjut. Kalau di daerah gue sih belum ada sih persiapan, cuman kan gue kemarin kayak jalan-jalan aja gitu, kayak naik sepeda, gabut. Terus ada yang masjid biasa gue sholat Jumat, itu dia malah prepare bikin kain gede. Terus kayak buat ditempel-tempelin gitu di pinggir-pinggir jalan kayak di atas-atasnya. Bang. Jadi sih kayaknya pengen ngadain lomba, cuman gue nggak tahu. Soalnya itu udah dicek juga jalannya sama nomornya. Gue nggak tahu lomba kayak gimana yang di COVID ini ya. Gue tahu. Cuman lomba balap lari. Kenapa balap lari bangsat? Ada nomor. Balap lari ada nomor. Gue pikir lo mau ngejok anjing. Gue lagi nungguin jok tuh. Ini premis. Oh, ini premis. Jokesnya. Pancelannya. Nggak bisa gue contohin aja. Oh iya lupa. Ya gitu sih, di daerah gue sih belum ada persiapan. Cuman yang gue bingung kok maksudnya di RW tetangga kok ada lomba gitu. Maksud gue selama COVID ini mau lomba apa? Nggak mungkin kan orang disabilitas disuruh lomba. Nggak, kenapa disabilitas? Kan COVID anjir. Kan orang kena COVID disabilitas tuh hal yang berbeda. Jauh bangsa. Maksudnya kalau COVID kan berjaga jarak, tidak boleh sentuh menyentuh, tidak boleh jilat menjilat. Siapa tahu kan orang disabilitas lebih kebal imunnya. Sama ya kan? aja bangsat. Orang yang kebal imunnya yang sering olahraga. Contoh kayak orang Parkinson atau orang tangannya nggak ada lomba nangkap belut. Tangannya nggak ada udah mau nangkap belut, gimana caranya bacanya? Ya siapa tahu dia pengen ngerasain aku ingin megang belut. Ya bisa sih pakai. Tapi tolong gitu pakai logikanya gitu. Ya kayak yang pernah gue bilang gitu, misalkan orang buta nih ya usah jadi fotografer, nggak usah gitu, mempersulit diri sendiri. Nggak usah, mending nggak usah gitu. Bisa. Udah lah, mending nggak usah gitu. Bisa. Nggak, gue ragu kalau bisa. Bahasa gue bukan ngeremehin ya, gue bukan ngeremehin. Bisa sebenarnya dia jadi tangannya udah fokus nih. Anjing, gak usah dijelasin anjing. Udah cukup, itu udah batas maksimal. Kalau di daerah Umin udah ada prepare belum kayak persiapan? Belum ada. Sama di tempatku masih biasa aja, belum. Jatuhnya sama kayak daerah gue ya. Nggak peduli mungkin ya, ignorance. Biasanya harusnya kan kalau mereka tuh anak-anak mudanya, anggota Karang Taruna gitu. Ini tuh anak muda di daerah gue udah pada cabut, udah pada merit, udah pada sendiri gitu. Pokoknya udah nggak pada ngumpul-ngumpul kayak dulu. Dulu kan emang sering banget ngumpul-ngumpul gitu. Sekarang udah punya kehidupan sendiri kali ya. Udah paham temannya bangsat jadi cabut. Nikahnya gue tahu tuh kenapa tuh. Karena COVID. Bukan. Nikah muda karena udah mateng, udah siap. Ya, bukan karena something good. Bukan ya? Tinggal bilang hamil duluan. Ya nikah ya karena udah siap nikah. Iya. Tapi kalau yang kecelakaan? Kecelakaan apa? Hamil duluan. Mau nggak mau nikah ya? Belum tentu siap. Nggak usah didebatin sih. Bajingan. Tapi banyak tuh. Nah iya banyak. Jadi itu. Tapi kalau orang-orang model kayak gitu kan biasanya gaul tuh. Maksudnya dia nggak ikut berpartisipasi sih dalam. Yang bercadar juga ada kok yang hamil luar nikah. Emang kok bahas ke situ sih? Gue udah belokin loh. Gue udah mau belokin. Anjing, lu dark banget dari tadi ngomongin orang disabilitas, sekarang ngomongin agama, ngomongin. Pernah ada berita. Jadi ini pesantren. Ini nggak tahu di daerah mana, gue lupa. Itu jadi santri ketahuan mesum.
Jadi santri juga manusia, ya udah gitu aja gitu. Udah cukup santri manusia, bisa sange juga, ya udah gitu. Ya iya sih emang. Cuman ya gue sebenarnya enggak masalah. Cuman kok yang permasalahan itu orang-orang gitu. Kok cadar kok mesum, cadar kok gini. Ya emang apa sih? Cadar juga manusia juga gitu, dia bisa hilaf ya. Makanya gitu. Orang biasanya cadar isinya pip. Isinya tubuhnya, badannya, iya, ada baju, betul, ada bukan cadar isinya hidung sama mulut ya? Maksudnya gimana sih? Maksudnya kan tubuhnya. Pakaian. Oke. Iya. Ada stigma kalau orang bercadar tuh lebih suci daripada wanita yang enggak bercadar itu atau betul. tidak berkerudung, maksudnya kayak gitu. Iya, betul. Dan itu sih belum bisa dibuktikan dan ternyata ya sama aja orang-orang juga yang pakai. Coba aja cek sama aja. Coba aja cek di Telegram Anda. Kenapa Telegram? Oh ya, Anda nggak punya ya, udah Anda nggak punya ini pemirsa. Orang lagi bahas kemerdekaan tadi. Oh ya, di daerah Depok gimana nih? Persiapan kemerdekaan udah ada belum? Depok kan jauh dari ibu kota ya. Iya. Jauh dari hingar-bingar keramaian ibu kota. Betul. Berasa kampung tuh. Kami lagi membangun desa kami. Kampung banget tuh anjing. Kayak Konoha yang habis dibantai. Hancur banget anjing. Kalau untuk pemuda-pemuda di sini sih kurang aktif juga sih, mungkin sama kayak pemuda lainnya. Cuman kalau untuk orang tuanya masih giat di sini. Kalau untuk diadakan lomba belum tahu. Tapi kalau ada pasti gregetnya udah kelihatan nih kan. Sekarang masih 10 hari sebelum itu. Iya, lomba gimana lomba mancing? Enggak, mancing ada lombanya enggak sih? Ada. Tapi biasanya buat taruhan cuy. Enggak, lombanya itu yang dihitung apa? Banyak-banyakan dapat. Banyak-banyakan ikan atau bahkan bisa beratnya ikan. Jadi biasanya sih kalau lomba mancing itu berat-beratan ikan. Nanti dihitung siapa lawan siapa. Nah, misalnya Amin dapat 100 ikan nih. Cuma beratnya misalnya 100 kilo misalnya. Nah, gue dapat satu doang nih. Gue dapat paus tapi menang gue. Itu contoh ya. Lu nombak, itu nombak kalau bukan mancing. Itu kayak gitu paus. Berat-beratan jadinya. Enak lu dapat paus lu. Dapat garam. Kok garam? Kenapa paus ada garam? Garam dari laut, dari air laut yang dibudidayakan jadi garam. Itu kuasa Allah, lu gak bakal bisa pecahin. Kenapa air laut asin? Udah. Dari sononya, udah. Jawabannya dari sananya. Tapi bilang karena loh. Karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Amin, betul. Udah, bukan karena baju paus. Tapi paus ya, guys. Tapi mutan paus mahal harganya loh. Udah, stop. Jauhan. Itu parfum. Ya udah, apa tadi lanjutnya? Apa tadi lu udah paus? Iya, gue punya pertanyaan. Ya, coba. Ini pertanyaan tebak-tebakan. Seberapa Indonesia kalian? Wow. Ini gue tanya. Seberapa Indonesia? Iya. Indonesia banget. Gue mau mulai dulu. Oh iya. Di Indonesia nggak usah secara detail ya. Kurang lebihnya berapa gitu? Di Indonesia. Ini tebak-tebakan. Lu tebak atau? Lu jawab satu gitu. Yang paling dekat nanti gue kasih kecup. Anjir, jangan kasih duit iya. Pertanyaan adalah di Indonesia ada berapa pulau? Panjul berapa Panjul? Abdul. Lebih dari 1. Oke, udah next. Udah, lu pasti kalah lu bangsat. Udah, lu Jun. Kurang dari 1 juta. Anjing, yang lebih spesifik dong bangsat. Bener tuh. Kayak misalkan 300 gitu. Oh, ada yang paling 400 gitu. Nah, gitu. Yeah. Udah apa ya lu? Lu berapa dul? 33 provinsi ya? Lupa gue. Iya. Mungkin Pulau. Sekitar 30-an. Hitungan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Maksudnya kalau pulau banyak pulau kecil cu, berapa? Iya, udah hitung pulau kecil ya. ya. Random aja, yang mendekati 1.200. Ya, 1.200. Lu berapa? 1.200 kayaknya kebanyakan sih. Kalau misalkan dikasih diskon itu. Bangsat, ini bukan belanja anjing. Berapa yo? Kemungkinan kayaknya 100-an. Ini PKN-nya goblok. 100.000 atau 100 buah? 100 biasa, 100 biji. 100 buah dah tuh. 100 pulau. Enggak, mungkin 100 pulau ya. Mungkin sekitar 500-an. 500. Oke, 500. Ini tadi 1.200, 500 lu berapa? 17.000. Yo, yang di bener yo, gila. Andi Indonesia banget loh. Belajar IPS. Bukan, gue liat iklan aku. Lu enggak, di Indonesia tuh ada 17.000. Awalnya gue juga ditebak-tebakin. Pas gue awal-awal perkuliahan ya, dikasih pertanyaan-pertanyaan gitu. 17.000 banyak banget gitu. Padahal di peta cuma ada 6-10 paling. Pulau besar. Dan ternyata emang banyak pulau-pulau kecil yang nggak berpenghuni juga. Iya, dan ada yang dibeli sama orang politik konglomerat dan orang-orang kaya di Indonesia gitu. Jadi ada pulau dibeli gitu. Dibeli, dibayar. Tapi itu enggak kelihatan di peta jadinya. Ada cuma kalau pakai skala yang perlu lihat di peta Indonesia tuh nggak kelihatan. Jadi tuh paling satu Depok gitu. Udah sih gitu, kayak satu kecamatan lah, kayak pulau kecil-kecil banyak dan nggak berpenghuni. Dan kalau lu bangun di situ, kalau lu beli sama apa namanya, mungkin pemimpin setempat gitu, apa namanya nggak tahu gue, mungkin lu bisa gitu. Di daerah di Sumatera banyak, Kalimantan,
Sulawesi pinggir-pinggirnya banyak. Betul banyak. Oke, next. Terus sebentar, gue kira cuma Ronaldo doang bisa beli pulau. Politikus kita bisa ya. Hebat Anda korupsi. Bagus. Makasih loh. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya. Apa ayo? Siapa? Gue udah gak ada pertanyaan lagi satu doang. Oke. Kalau gue nih, pertanyaan umum deh. Kan kita kita kan masih muda nih, dengan sebagai usia kita sekitar 21 sampai 23 ke atas, ke bawah. Apa yang bisa kita lakukan saat mengisi kemerdekaan? Pertanyaan gampang kan, kayak pertanyaan sekolah gitu. Tapi kita harusnya ngapain coba? Oke, mulai dari Ajun. Panjat pinang. Enggak panjat pinang, yang lebih nasionalis gitu ya. Nah, yang lebih real bisa lo lakukan gitu. Sebagai anak muda panjat pinang sebenarnya nggak salah, tapi lu bisa ngelakuin itu kalau belum merdeka. Maksudnya selain kemerdekaan juga lu bisa banget saat itu, enggak usah lah pakai momen kemerdekaan gitu. Ya. Nyanyi lagu Indonesia Raya tuh. Tapi kita jarang nyanyi ya. Paling pas upacara gitu. Sekarang aja upacara udah nggak ada. Tapi seenggaknya enggak, maksud gue pas momen-momen upacara doang paling nyanyinya. Selain itu enggak. Oh, berarti lebih mencintai dan mengenal lagu Indonesia Raya, termasuk lagu-lagu Indonesia atau daerah yang lainnya. Yes, lu Jul ngapain Jul? Gue mengurangi polusi di Jakarta, di Indonesia juga. Polusi. Gue kemana-mana jalan kaki. Oke. Oh, ini go green. Gue go green. Buang sampah pada tempatnya. Kenapa nggak sepeda? Nggak nasionalis anjir. Ini kan lebih ke lingkungan. Gimana kemerdekaan bangsat? Tidak jawab. Ada sepeda, skater. Gue nggak punya. Gue mau kemana-mana. Ada kursi roda. Kursi roda ada. Betul. Kursi roda. Kenapa kan ada kursi roda aja? Roda 1. Yang lebih nasionalis lah. Lu pengen ngapalin lagu-lagu daerah gitu. Lu pengen tari jaipong atau topeng monyet. Ya apapun gitu ya. Itu contoh nasionalis dong. gitu. Kok diketawain? Mentang-mentang muka gue kayak monyet ya. Astagfirullah. Enggak dulu. Apa belum tahu? Ya, gue sih di rumah aja sih mendingan. Anjir. Hebat banget. Udah, enggak apa-apa. Efek Covid. Kita iyain aja jawaban teman kita. Lomba di rumah sendiri. Enggak, pasti lu nanti di rumah tuh ngepost apa di Instagram kita nih sebenarnya. Enggak, gua enggak senora itu. Happy Independence Days. Gua enggak senora itu. Jam 17 sore lewat 17. Aku di rumah nih 17:45 juga. Tai. Tapi keren tau, Min. Iya, ada yang begitu-gitu. Udah apa. Oke, kalau jawaban dari lu, Min. Gua. Kalau menurut lu apa yang bisa lu lakukan? Tadi gua udah kepikiran loh, tapi sekarang lupa lagi gara-gara nyala dia, Bang. Oh, iya. Gue tahu nih apa nih. Apa tuh, Bang? Pengen jadi polisi kan. Polisi banget. Siapa tahu kan nasionalis loh, polisi nasionalis. Enggak ada hubungannya. Ada tuh. Oh, enggak, pas kemerdekaan ini lalu lintas. Ya, kurang lebihnya gue pengen yang selama ini gue naik motor ugal-ugalan, sering nerobos lampu merah, ngelawan arah, ngintapin bapak-bapak lagi nyebrang. Ini kan gue lagi digeber lagi. Bapak di zebra cross udah bener kan, ini udah gini-gini stop, gue stopin, diem, gue mau lewat gitu kan. Digeber loh. Sekarang gue lebih jadi manusia aja gitu. Ada lampu merah, gue berhenti di garis sebelum zebra cross. Bentar. Emang lu selama ini jadi jin lo? Iblis gitu. Gue iblis. Dia tadi lo ngomong sebagai manusia. Sebagai manusia yang baik. Iya, gue sebagai manusia yang baik. Sebelumnya suka korupsi. Manusia jahat, hamilin orang kabur. Anjir, jahanam banget gue. Tapi kalau itu sebenarnya hal yang kecil, tapi jujur hal kecil itu bisa, menurut gue sih kalau dilakuin semua orang atau banyak orang bisa ngerubah Indonesia sih jadi lebih taat. Mungkin bapak-bapak tadi bakal seneng lu gak keber. Iya. Benar. Wah, biasanya gue dijorokin. Sekarang lucu banget. Sekarang gue disuruh jalan gitu kan. Bener. Lampu gue udah oranye, lampu dia udah hijau gitu. Kok gue masih dikasih lewat gitu. Saya salah apa gitu. Akhirnya tegur balik sama bapak. Ini bocah kemarin bangsat. Tegur dong, ayo tegur. Iya bener. Malah pengen itu. Dia udah siap-siap nih bangsat nih orang yang kemarin nih. Bangsat nih. Gue dibaik-baikin ya. Gue suruh nyebrang gitu anjing. Apa gue ulang tahun dibaik-baikin. Dia bingung kan nih. Kok gak seru ya? Gue pengen tenang lagi gitu. Intinya gue pengen ngelakuin apa sih? Bangsat. Yang udah bener nih. Tapi kadang kita suka nyepelin. Iya, suka nyepelin gitu, kayak buang sampah untuk pada tempatnya gitu. Untuk pengendara KLX, CRF dan lainnya untuk di Jakarta tolong. Jangan nih lewat. Tolong nih. Kalau knalpot tuh tolong kalau lewat motor biasa jangan geber-geber. Sen tuh pasang gitu sen belakang. Oke. Karena bener gua. Oh ya betul. Oh dia pakai sen kaki cuy. Yo iya enggak. Kok sen kaki mendingan? Enggak, sen kaki mendingan. Kagak, gua tabrak marah kan kontol pengendara begitu. Emang kemarin pernah ketabrak kayak Alex itu, pernah motor-motor. Jadi pernah waktu gua ngojek kan. Jadi
ada KLX nyebrang dari kanan langsung ke kiri, motong jalan. Gue kaget kan, terus gue anjingin. Goblok. Bukan anjing sih ya. Lupa gue. Ini anjing goblok. Enggak, sebenarnya anjing goblok. Oke, enak emang jadi anjing goblok gitu. Iya kan, goblok lu. Terus dia tau geber-geber kan. Ya gue gak terima, gue turun, gue ajakin berantem aja sekalian. Terus dia kabur, takut. Iya. Enggak, maksudnya mungkin pasti dia pakai kaki kali. Enggak, dia dari kanan. Kagak ada juga. Oh, berarti biasanya sepak bola kan dipotong tuh yang belakang. Nah, nih. Lampunya tuh biasa nih. Mungkin dia banget. Mungkin dia ini pakai kepala. Untuk orang jago banget dia. Engnya jadi 2 arah gitu. Anjing jago banget. Eng itu hero Avatar ya, guys, kalau nggak tahu hero itu. Kalau apa ya? Kalau lu tinggal di gunung, di puncak, Bogor, mungkin gapnya jauh. It's okay lah. Enggak jauh. Kita coba mengerti dia. Kita coba mengerti sebagai kita jadi dia. Ya kan? Nih, gue lagi santai lu bayangin. Gapnya santai borderan ya kan. Tuh dari kanan kenapa kenceng langsung enggak mungkin dia buru-buru. Ini gue sebagai pengendara KLX nih. KLX kan gue tanya pertama buru-buru kenapa? Istri lu pengen lahiran. Orang tua lu sekarat. Ya kan buru-buru banyak. Kalau menurut gua pengen dipecat dari kerjaan. Ini paling masuk akal. Kebelet boker. Iya benar. Bisa jadi dong. Benar. Bisa jadi di motor bisa. Pas juga galugalan cuy. Gua kebelet boker di motor pucet muka gua. Bener. Sakit gua lu langsung lu. Yang baik sih berhenti di pom bensin tapi kita ngebut aja gitu ya. Iyalah. Oh, masuk akal. Pantesan di pom bensin. Pintunya enggak ada. Enggak mungkin dong. Ada pintunya tapi enggak ada kuncinya. Dijagain pakai ember air. Iya bener bangsat tuh bang. Kalau menurut gue, kalau gue jadi pengendara KLX-nya itu mungkin gap gue jauh sama lu Pai. Gue ngebalap lu, gue potong, gue langsung tiba-tiba kiri karena gue ngeliat lu udah jauh. Maksudnya nggak terlalu dekat, jadi langsung motong aja. Posisinya kan udah deket kan, lu ngerem mendadak nggak pas dia motong? Yang ngerem mendadak orang jaraknya deket kok. Oh itu emang bangsat sih. Enggak kan gue bilang pengendara KLX, HRF di Jakarta, Jabodetabek itu kontol semua, anjing lu semua. Nggak suka sini ke rumah gue. Kesel banget gue. Nanti kita cantumin alamatnya. Itu komunitas motor nyamperin lu semua terbangsat. Enggak, gue enak aja gitu. Kalau kecuali tuh motor lu pakai buat kayak beneran downhill kayak bener kayak dipakai di gunung gitu. Itu it's okay. Kalau enggak lu tinggal di daerah Wonogiri yang gue tahu, Magelang, yang gunung-gunung gitu loh. Bangsat, kita jalan datar nggak gunung, Lu pakai metiknya nggak masalah. Ya tapi kan orang punya selera yang beda-beda, punya passion yang berbeda. Biarin lah dia mau pakai traktor di Jakarta terserah dia gitu. Wow. Ya oke lah, cuman jangan rusuh gitu maksud gue. Lu tuh nggak mencerminkan kemerdekaan Indonesia kayak gitu. Oke. Kan kasihan orang bapak-bapak pengen nyebrang, ya kan? Itu temen gue itu tadi cerita itu bangsat banget orang bangsat. Bener termasuk orang yang tidak bener-bener. Gue juga kesel aja sama pengendara gitu, apalagi mama bawa motor, serem banget. Mama bawa motor pakai KLX. Nggak, tapi biasanya kalau pengguna motor-motor gede kayak gitu, yang motor-motor arogan, udah gitu kadang karena dia motor trail, dia lewat trotoar pernah ada terabas aja. Iya, sering. Dan itu asik cuy, motor gue nggak bisa, gue iri. Tapi ya itu bener arogannya. Jadi ada orang jalan sama dia digeber malah ngeng suruh minggir. Kalau gue berdiri malah gue tanteng. Tapi nyalinya ciut-ciut. Nah, tergantung. Gue ajakin berantem, masa waktu itu nggak ada yang mau. Enggak mungkin dia kebelet boker saat itu. Dia jadi bener kan buru-buru. Oh iya, boleh bisa juga. Gue tapi kebelet boker masih bisa ribut sama orang kok. Buset, jago banget lo. Kalau ente ditendang di perut Anda apa enggak keluar di tempat? Wow, tinggal gue pepen ke dia dong. Susah banget. Bener sih. Enggak bener-bener tadi orang yang naik enggak mencerminkan kemerdekaan bener. Ini untuk ending ya. Menuju ke terakhir. Mungkin kalian punya pesan-pesan untuk hal-hal yang terjadi atau tentang kemerdekaan atau tentang Indonesia, saran atau apapun yang bisa disampaikan kepada teman-teman sekalian, para pendengar Abis Podcast yang tercinta. Kalau saran gue untuk kalian yang udah bekerja nih, jangan kebanyakan ngeluh. Walaupun gajinya 70% atau 50% dari gaji biasanya, maksud gue jangan kebanyakan ngeluh. Karena contoh orang kayak gue gini susah banget nyari kerja, dan gimana rasanya nggak kerja selama dari Januari sampai sekarang loh. Padahal pikiran gue Februari Maret ada gue udah bekerja gara-gara penyakit bangsat ini. Padahal kita udah merdeka ya. Oke, berarti kita lagi dijajah sama Covid. Iya, karena kita lagi dijajah tuh seenggaknya kalian yang udah keterima kerja, lu jangan kebanyakan ngeluh, kerja gue capek. Kerja gue dulu lebih capek. Belum pernah kan lu ngerasain kerja tipes 2 minggu. Ini selalu lu bawa kemana-mana nih bang. Iya sih sebenarnya. Nah, udah kalian bersyukuri ya, kadang kayak gini. Lu harus bersyukur dengan apapun
adanya gitu, dengan keadaan apapun. Lu dalam kondisi apapun harus bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah aja tuh udah mendingan. Tapi walaupun kita bersyukur, tapi kita dikasih kesempatan untuk mengubahnya dong. Tapi gue nggak nyalain rasa syukurnya, kan menurut gue kita harus mengubah nasib gitu ya. Nah, kayak kemerdekaan kayak gini nih, misalnya kita bersyukur nih, alhamdulillah merdeka nih, ekonomi kita juga kan walaupun turun nggak hancur banget lah, walaupun tapi udah mau hancur nih misalnya kayak gini. Tapi kita harus mengubah. Nah, salah satu mengubahnya kayak pemerintah ngasih bantuan, ngasih bla bla bla. Nah, kalau untuk pribadi kita juga mungkin harus kayak gitu. Pemerintah sih udah ngasih bantuan, mungkin bawahannya itu yang korupsi udah ribet banget lu. Oke, kita terima mungkin begitu aja sih dari Sasda ada enggak CEO foundernya. CEO founder apa sih anjing? Podcast maksudnya gitu, habis podcast CEO-nya Gue benci banget sama orang-orang di Instagram. Ini gue lagi ngomongin CEO founder ya. Gue benci banget sama orang di Instagram. Yang di bio-nya ya. Di bio-nya ya. Baru punya bisnis kecil gitu. Lu misalnya reseller hijab, langsung kayak CEO founder hijabku.com. Apa sih lu gitu bangsat lu. Kecuali terus CEO founder Amazon.com. Iya gitu keren gitu. Itu keren. Itu norak anjing. Lu bilang lu yang punya. Ya udah lu yang punya anjing, enggak usah pakai CEO head of apa gitu. Bangsat gitu. Lu cuma baru punya jualan dikit aja soto gitu. Ya udah sih gitu. Bangsat emang orang. Kesel nih. Iya, gue ngerti bener-bener. Oke, untuk dari Mas Kacamata botak nggak punya poni. Untuk saat ini bangsat, nanti enggak lagi. Kalau untuk saat ini kalian ya di rumah aja karena Covid. Tapi nanti kalau kemerdekaan nggak apa-apa ikut, asal jaga jarak. Pakai masker. Betul. Bawa hand stabilizer. Betul. Biar tahan stabil ya. Pakai face shield. Pakai helm level 3. Itu semuanya pokoknya ada yang di PUBG semuanya. Itu pokoknya. Oke, kalau dari sahabatku, keluargaku juga. Andi Dwi 46. Andi DP46gmail.com. Rosti juara 5 bodo amat. Oh iya, barusan ya. Oke, lanjutkan. Kalau pesan-pesan gue untuk mengisi kemerdekaan kayak gini, ya coba lebih mengenal Indonesia aja lah. Untuk kayak kita kenal budayanya, kenal bahasa, kenal apa semampu kita aja. Kita bisa dengan cara lain. Ini gue baru tahu nih. Gue punya teman orang timur, orang namanya daerah Flores. Oke, nama pulau Flores, pasti orang-orang banyak yang tahu. Dan itu dia beda kecamatan, dan itu bahasanya udah beda cuy. Satu pulau beda kecamatan tapi beda bahasa. Udah beda bahasanya. Sama kayak Jawa ada yang Jawa Barat, Jawa Tengah bedanya beda. Spesifik, bedanya beda banget. Ya nggak terlalu beda tapi udah jelas beda. Nah itu and then menurut gue sih, gue baru tahu ternyata ya itu bener. Kalau kita dibilang bahasa kita banyak banget, bahasa daerah kita termasuk negara yang memiliki banyak daerah. Banyak bahasa. Kita adalah daerah yang punya banyak daerah. Apa sih? Kita daerah atau kawasan yang memiliki banyak bahasa daerah yang berbeda-beda. Susah amat beraneka ragam budaya. Nah, ini lebih keren kalau lebih cepet sih ngomong. Lu bangsat aja, lu sulit. Intinya bahasa Jawa yang di Solo sama Semarang juga sebenarnya kalau asal tahu beda loh. Beda. Nah, soalnya emak gua aja, adek gua kan sempat pesantren. Daerah Pati kan emak gua orang Wonogiri, orang deket Solo lah. Itu emak gua kalau adek gua ngomong Jawa sama emak gua tuh gak ngerti. Malah nggak ngerti. Jauh banget kayak bahasa Bekasi gitu. Iya, jadi kayak emak gue tuh kayak ada beberapa kata yang nggak ngerti, bener-bener emak gue asing banget. Ngomong apa toh? Kayak ngomong apa cocok sampai nasu. Bahasa kita banyak, mungkin itu kita lebih bisa menghargai bahasa kita. Intinya cukup tahu lah kayak gitu. Syukur-syukur mau belajar. Nah intinya apalagi nih? Gue nggak tanyain. Bineka Tunggal Ika. Gue tanyain. Oke, sekian dan terima kasih. Iya. Gue belum selesai loh. Ada. Gimana Flores? Lagi enak enggak? Kita juga belajar sejarah. Kalau gue pribadi gue mau belajar apa yang terjadi masa lalu sama bangsa gue, biar setidaknya gue tahu walaupun gue nggak bisa ngapa-ngapain nih. Setengahnya gue nggak goblok banget jadi orang. Kita harus tahu. Nah itu untuk mengisi salah satu cara untuk mengisi kemerdekaan, belajar sejarah. Kalau gue sih belajar komunisme. Sejarah ditemuin bahasa Indonesia siapa ya? Meluas. Enggak tahu aja. Ada ini dari ini. Ya udah lanjut. Udah kejauhan. Jajahan jadi kebentuklah bahasa Indonesia. Jadi mungkin dari Portugis, dari Portugis. Belanda ada serapannya juga. Jepang enggak ada serapannya. Ike enggak masuk kita.
Tapi kayaknya ada sih, ada pasti serapannya pasti ada bahasa serapan. Itu kayak dulu bahasa Persia juga ada yang sama kok sama bahasa Indonesia. Karena kan kita paling banyak sama Belanda cuy. Belanda juga. Gue pernah nonton di YouTube. Portugis juga banyak. Portugis kan karena Portugis gang sama gang tuh di Belanda gang juga artinya tuh jalan sempit. Gue nggak bohong, cari di Google sekarang kalau nggak percaya. Untuk teman-teman cari aja kalau nggak. Oke, untuk Amin. Udah oke, terima kasih. Belum. Apa Min? Kalau gue tadi sarannya sekian dan terima kasih. Maksud. Sama kayak yang dia kurang lebih sama, kita coba belajar buat mengerti apa sih historinya, apa sih latar belakang kenapa Indonesia terbangun gitu. Mungkin sejarah-sejarahnya, hal-hal menarik, hal-hal yang biasanya tuh anak-anak muda tuh malas buat ngertiin, malas buat belajar tahu tentang histori negara kita gitu. Ngapain nongkrong lah? Iya, maksudnya lebih pengen mengetahui hal yang lain daripada latar belakang negara dan gimana sih negara ini sampai sekarang terbentuk gitu. Iya, pokoknya yang tahu Jokowi salah aja. Taunya gitu. Ya pokoknya seenggaknya kalian tahulah kenapa kita bisa merdeka gitu dari sebelum penjajahan yang lama. Ya itu yang pertama. Nah, yang kedua coba deh mulai buat sedikit paham mengenai politik di Indonesia. Emang gue tuh politik Indonesia bangsat ya. Emang bangsat politik di Indonesia. Tapi lu buat coba sekedar tahu dulu aja. Nanti kalau lu emang bener-bener haus akan pengetahuan dan lu ngerasa ini udah nggak bener, lu bisa melangkah lagi. Gue pengen ngerubah gitu. Anak-anak muda yang harus ngerubah sebenarnya. Karena negara ini udah terlalu lama dipegang sama orang tua gitu. Anak-anak mudanya anak-anak muda itu santai gitu main PUBG gitu. Nggak penting PUBG gitu. Live after jarang FF yang sering cuy. Iya, main gitu-gitu lah pokoknya. Dan yang terakhir, yang ketiga, mungkin lo yang tinggal di kota ya, buat kalian tinggal di kota terutama di Jakarta, kayak ngerasa tuh kesatuan dan gotong royong tuh cuma gimmick ya. Tapi coba lu jalan-jalan ke daerah gitu. Tapi itu masih berasa banget gitu. Setuju. Yeah. Gue setuju. Dan itu benar. Walaupun lu pikir udah globalisasi gitu kan. Banyak yang pikir ini udah ganti era, udah modern. Udah dijajah sama teknologi gitu. Tapi coba lu datang ke tempat-tempat yang cukup terpencil atau desa-desa gitu, itu masih cukup erat di sana budayanya ya. Coba deh lu ngeliat Indonesia yang sesungguhnya gitu. Enggak cuma dari Jakarta, yang dari Google, dari pelajaran gitu. Globalisasi telah merusak Indonesia. Enggak sepenuhnya salah, enggak sepenuhnya benar juga. Ya, ada sih itu dari karena kalian melihat dari kota Jakarta. Dari satu sudut aja ya. Enggak semua. Dan juga anak muda ya itu aja sih tambahan gue. Anak muda kenapa? Jangan kebanyakan coli. Itu ya salah satunya. Kasihan gitu. Oke. Itu kebutuhan. Oke. Cukup sekian dari kita tim Abis Podcast. Ya, penutupnya gimana Mas Ajun, Mas Amin? Ini penutup. Abis Podcast tetap abis gitu ya? Oh iya. Gitu ya? Iya, Bang. Gue ngomong Abis Podcast, ntar kita berempat ngomong tetap abis gitu. Oke. Abis Podcast tetap abis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.